Shalom warga kerajaan. Menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kesaksian daripada Stefanus, dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus bahkan berdiri. The King stand up. Untuk apa? Untuk membela daripada Stefanus. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan ini atas mereka. Dan ketika batu berterbangan dan dia menyerahkan nyawanya, itu memberikan dampak luar biasa. Yaitu juga kepada seorang muda yang bernama Saul dari Tarsus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat ganas. Dan saudara tahu bagaimana keadaan di dunia saat ini juga di Indonesia. Ada orang-orang ganas seperti itu. Yang hobinya penggal kepala, ya menganiaya, mengganggu orang yang beribadah pada Tuhan yang benar. Saudara dengar ya, apa yang terjadi? Saya mau tunjukkan ada seorang pemimpin bernama Ananias. Ketika Saul dari Tarsus pergi ke Damsyik, saudara, ternyata masih ada orang percaya di Damsyik. Saudara mengerti pada saat itu, bahkan sampai hari ini, kalau ada orang Yahudi, ya, warga negara Israel tinggal di Damsyik, saudaraku, betapa menderitanya. Mungkin saudara mengalami seperti itu, menjadi minoritas, berada di tempat yang tidak bersahabat kepada Anda. Itu tidak mengurangi kekuatan kita untuk berbuah dan berlipat ganda and advancing the kingdom. Kita tahu bagaimana Saul mendapatkan penglihatan. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebab barang siapa menganiaya tubuhnya, menganiaya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan anggap enteng diri kita dan panggilan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri pada seorang murid, a certain disciple. Jadi artinya apa? Salah satu dari kita. Dan dia berkata, Ananias, ini jawabannya, right response. Here I am. Hineni, aku hambamu, aku siap menerima perintah. Pergilah ke jalan lurus di kota Damsyik. Di sana bertemu dengan Saul dari Tarsus. Dan dia adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini ganasnya luar biasa, sadis. Tuhan mungkin tersenyum, tapi orang ini bisa aku pilih. Kalau Tuhan memilih, saudara, bukan berdasarkan kepantasan kita, tetapi menurut yaitu kedaulatan Tuhan. Dan dia menurut, dia datang ke tempat itu. Kebenaran, kasih menghilangkan ketakutan. Di sana kan ada gengnya. Dia datang ke sana dan dia menumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus saudaraku. Dia tidak berkata my enemy. Dia berkata my brother. Tuhan Yesus yang kau temui dalam perjalanan ke Damsyik menyuruh aku supaya menumpangkan tangan atasmu, supaya kau bisa melihat kembali dan kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan pada saat itu juga seperti selaput di matanya lepas dan dia minta dibaptis pasti oleh Ananias. Kemudian segera dia pergi ke rumah sembahyang dan dia tidak kampanye anti Yesus. Dia memberitakan Yesus is the Son of God. Hari ini di negara kita Tuhan Yesus masih ditolak sebagai Son of God. Akan tiba saatnya Tuhan juga membangkitkan new emerging leaders seperti Saulus dan Ananias. Dan Ananias can be you and me. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang hari ini ibadah online di rumah, kita percaya sekalipun kita di rumah tapi kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengajak kita dengan sungguh-sungguh pastikan hanya mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari hadir dalam setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, Allah yang luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memuji Tuhan hari ini.
Ada kuasa dalam pujian, amin. Yes. Yeah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa dan kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Amin. Tuhan kita menara yang teguh, kota benteng dan perlindungan kita, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang gunung batu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh.
kedatangan kita bersama bagi Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan bersyukur di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami. Makasih Tuhan. Jesus, Jesus. Engkau Tuhan segalanya bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. setiap hari Ku memuji keajaiban kasih. Kasih-Mu Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan, dari awal pujian ini kita sama-sama naikkan Yesus, Yesus, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak
Jesus, Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang terhebat buat kami, Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, shalom, shalom, haleluya. Senang sekali berjumpa dengan saudara di acara yang sangat luar biasa. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mari kita berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Kami bersyukur hari ini, apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan kami, janji Tuhan itu ya dan amin atas kami. Biarlah menit-menit ke depan adalah menit-menit bagaimana semua janji Allah tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Sekali lagi senang sekali menjumpai saudara. Dan kiranya doa saya yang pertama seperti biasa, saudara tetap dilindungi oleh apapun juga. Tidak ada satu kekuatan virus, tidak ada kekuatan apapun, penyakit sampar apapun yang sanggup menyentuh saudara, karena perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Doa saya yang kedua, saudara diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan yang ketiga, hidup kita membawa dampak bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, ada lagu yang bagus, lagunya Rhoma Irama. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari, kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Sahabat Kristus, ada berapa banyak orang yang sering berkata, Pak, apa sih kurangnya saya, Pak? Pak, apa sih salah saya? Saya sudah jujur, saya sudah setia. Kau yang berjanji dan kau yang mengakhiri. Ada banyak orang yang kecewa lewat perjanjian bisnis, lewat cinta, lewat apa saja. Dan akhirnya mereka berkata, aku menyesal membuat perjanjian dengan dia. Rupanya dia bukan orang yang jujur. Mereka berkata, apa? Aku menyesal mencintai dia. Aku sudah memberikan segalanya. Dia rupanya penipu buat saya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, itu perjanjian antara manusia. Haleluya. Tetapi Yesus berbeda.
Kita percaya bahwa apapun semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, firman Tuhan berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Artinya apapun yang kita alami, tidak ada istilah insiden, tidak ada istilah musibah. Karena mau perjanjian apapun yang pernah dilakukan dan kita didustai. Dealnya bisnis akhirnya salah satu tidak bertanggung jawab misalnya dan sebagainya. Itu sesuatu yang Tuhan izinkan. Kalau sudah terjadi, God in control untuk mendatangkan kebaikan, keindahan, beautiful, mulia dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita komplain dengan siapapun juga. Hal yang paling indah apapun yang terjadi, kita mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Jadi apapun yang terjadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Dimanapun saudara berada hari ini yang sedang mengikuti program ini. Doa saya keadaan kita tidak menyetir kita, tidak mendominasi kita. Ada rencana Allah yang indah yang akan terjadi buat setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama semangat. Haleluya. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan perjanjian Tuhan. The covenant of God. Perjanjian Tuhan. Mungkin pemirsa dimanapun saudara berada yang ikuti program ini. Ini Pak Pendeta Wahyu kok agak aneh kostumnya. Iya, lagi pengamanan pilkada. Lengkap dengan senjata. Haleluya. Bapak saudaraku yang dikasihi, lupakan tentang pilkada dan sebagainya. Doa saya shalom terjadi dimanapun saudara berada. Haleluya. Bapak saudaraku, perjanjian Tuhan. Katakan sama-sama perjanjian Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, perjanjian Tuhan menjadi tongkat kehidupan kita. Untuk kita bisa melangkah dengan sukacita, melangkah dengan bahagia, dan melangkah dengan mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita baca bersama-sama dalam Keluaran 6 ayat yang ke-8. Ayat yang sangat luar biasa. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan dan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikku. Dia berkata Tuhan, akulah Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhan berjanji disertai dengan sumpah dan Tuhan berkata menunjukkan sebuah identitas yang jelas. Di akhir daripada ayat ini katakan akulah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris bagus saudaraku. Sekalipun saya tidak ngerti artinya. The week I did swear. Biasanya kalau orang lagi pacaran atau apa lagi janji. Swear deh aku cinta kamu. Rupanya Tuhan juga swear-swearan saudaraku. The week I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it you for a heritage. I'm the Lord. Akulah Tuhan. Sahabat Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini jangan pernah khawatir, takut, bimbang, atau lain sebagainya. Karena Tuhan berkata, dia menjanjikan janjinya firman Tuhan atas kita. Yang pertama disertai dengan sumpah. Tetapi yang kedua dia berkata yang menjadi garantinya. Tuhan berkata dengan I'm the Lord. Akulah Tuhan. Artinya apa? Segala kekuatan ilahi. Segala kemuliaan ilahi. Segala kemurahan ilahi akan dicurahkan. Dan dia berkata akulah Tuhan. I'm the Lord. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jika hari ini ada yang sedang terkapar COVID-19. Percayalah janji Tuhan tetap berlaku saudaraku. Pemimpin saya pendeta Timotius Arifin. Dalam 3 hari ketika banyak orang yang berdoa. Saudaraku. Cuma hari yang ketiga semua COVID bablas. Artinya apa? Kuasa doa masih tokcer. Ketika selama masih ada doa, masih ada mujizat Allah yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Tanyakan sebelah kiri sebelah kanan. Kau suka doa Sondi? Haleluya. Bapak ibu saudaraku. Kebenaran aku adalah Tuhan. Yesus pernah
membagikan kepada kita. Yesus pernah menyampaikan kepada umatnya dalam konteks perjanjian baru. Dikatakan saudaraku, Yesus pengen menunjukkan identitasnya bahwa dia sebagai Tuhan yang bertanggung jawab atas kita dan tidak membiarkan kita sendirian. Firman Tuhan berkata, aku akan memegang engkau di tangan kananmu dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin, 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 amin. Hari ini dimanapun saudara pada saya lagi, mari percaya kepada Tuhan dan Tuhan berkata, dikatakan, I am the Lord. Aku adalah Tuhan yang menjadi garanti dalam kehidupanmu. Yesus berkata, aku adalah Tuhan, aku adalah Eki Amy. Dia pengen menjelaskan kepada orang percaya, jemaat dimanapun saudara berada, sahabat Kristus dimanapun saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya begitu banyak cara untuk menyelesaikan masalah, untuk membela, untuk menyembuhkan, untuk memberkati. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Emosi. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Yesus berkata, I am the bread to life. Aku adalah roti yang hidup. Kalau sudah dia ada Yohanes. Artinya Tuhan pengen mengatakan bahwa saudaraku, hidup kita bukan ditentukan oleh sesuatu yang lain. Tetapi ketika engkau bersama dengan Yesus, sang roti hidup, engkau akan tetap hidup. Yang setuju katakan amin. Keadaan ekonomimu seperti apapun juga. Mungkin berada saudara omsetnya mulai turun drastis gara-gara corona. Dengar baik, Tuhan berkata, I am the bread to life. Aku adalah roti kehidupan. Ketika kau makan roti kehidupan, ketika kau bersama dengan sang roti kehidupan, engkau akan tetap hidup dan menikmati segala kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan amin. Don't worry, be happy. Tuhan juga berkata, I am the light on the world. Dia berkata, akulah terang dunia, artinya yang tinggal dalam kegelapan. Tuhan itu senter yang gede. Tuhan itu adalah saudaraku, sokle yang gede. Yang memberikan penerangan atas hidup kita. Sehingga hidup kita hidup dalam jalan yang terang. Yang hidup dalam kegelapan dimanapun saudara berada. Undang Yesus, invite Jesus kembali. Supaya hidupmu menjadi hidup yang penuh dengan terang. Makanya dia berkata, akulah terang dunia. Dan Tuhan berkata bagi saudara yang sedang alami jalan buntu, sedang alami kesulitan, sedang mengalami masalah, sedang alami kemandulan rohani dan jasmani. Yesus berkata, I'm the door. Aku adalah pintu. Dengar baik sahabat Kristus. Tidak ada pintu yang tertutup jika kita bersama dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Jika hari ini pelayananmu terasa tertutup karena struggle, tantangan, kesulitan. Jika ekonomi terasa tertutup dan sebagainya, ada banyak yang saudaraku, kesembuhan mujizat terasa tertutup rapat. Hari ini ada good news buat saudara. Dia berkata, I'm the door. Aku adalah pintu. Amin, 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 amin. Dan dia juga berkata, dia adalah gembala yang baik. Amin. Katakan sama-sama, Yesus adalah gembala yang baik. Dan juga dia berkata, Yesus berkata, I'm the restoration and the life. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Berarti yang sedang putus asa mungkin lagi di PHK, dengan baik. Bagi yang putus asa lagi ditinggalkan oleh kekasihnya. Putus lagi cintaku, putus lagi harapan di hatiku. Mungkin sedang putus. Dengar baik. Tuhan berkata, akulah kebangkitan, mari bangkit bersama dengan Yesus. Karena masih ada harapan dan mujizat terjadi. Amin, 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 amin. Dan mungkin dalam berbagai sisi kita mengalami kematian tanda kutip. Tuhan berkata, I'm the restoration and the life. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Kekristenan identik dengan semangat. Yang setuju katakan amin. Kita bisa semangat karena kita full of God, penuh dengan Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudaraku, apapun yang terjadi, tetap semangat. Kan Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Kehidupan yang mengalami kematian sekalipun. Bersama dengan Yesus ketika engkau belajar bangkit, kehidupan akan terjadi. Bersama dengan Yesus, hidup akan lebih hidup dan semakin hidup. Dan kita hidup selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Tuhan juga berkata, Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bagi sampai hari ini yang sedang menantikan jalan kebenaran.
Yesus menawarkan satu-satunya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, sonde binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, 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 amin. Hari ini tidak ada orang yang tidak bahagia, yang bahagia di luar kebenaran. Tapi orang yang bahagia selalu hidup dalam kebenaran. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saudaraku, kitab Mazmur mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan bagian yang lain Yesus juga berkata, I'm the true vine. Aku adalah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Di luar Kristus kita tidak akan berbuah lebat. Di luar Kristus kita tidak akan berbuah. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Hari ini sahabat Kristus, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Janji Tuhan yang menjadi satu garantinya adalah Tuhan sendiri. Yang pertama disertai dengan sumpah. Tetapi yang kedua Tuhan berkata, I am the Lord, akulah Tuhan. Artinya semua kemuliaan Tuhan, semua kekuasaan Tuhan menjadi jaminan bahwa semua janji Allah akan tergenapi. Bagi saudara yang sedang memerlukan pemulihan, mujizat apa saja dengar baik saudaraku. Saudara akan melihat kemurahan itu terjadi hari ini ketika mulai memegang janji Tuhan kembali. Yang setuju katakan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin, 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 amin. Galatia 3 ayat 29 dikatakan. Dan, keren banget ini ayat. Jikalau kamu adalah milik Kristus, katakan sama-sama saya milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kamu juga adalah keturunan dokter Abraham. Kebetulan di jemaat kita ada beberapa dokter. Salah satunya dokter kandungan adalah dokter Abraham. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Ini keren banget yang terakhir. Dan berhak menerima janji Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama saya berhak menerima janji Allah. Katakan tetangga kiri kanan kirimu, saya berhak menerima janji Allah. Semua yang dijanjikan firman Tuhan berlaku atas saya. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Jika hari ini perlu pemulihan, jika hari ini perlu mujizat, katakan sama-sama saya, sebutkan nama saya, Wahyu, John, Licing, Petri, Prutri. Berhak menerima semua janji Allah. Yang setuju katakan amin. Dan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Kebiasaan orang Ibrani, kalau dia pengen berkata meyakinkan teman bicaranya, dia selalu berkata gini, amar atau dafar. John katakan sama-sama, amar atau dafar. Terima kasih untuk anak-anak STAM yang setia mengikuti program ini. Mereka ingin ikuti ibadah streaming kita. Tuhan berkati sukses anak-anak STAM yang ada di Mataram maupun di seluruh di Indonesia yang sedang praktek. Ketika orang Ibrani berkata amar atau dafar, dia sedang mengucapkan sebuah janji yang betul-betul disertai dengan sumpah atau sabah. Katakan sabah sama-sama. Haleluya. Jika kalau memang sungguh-sungguh engkau sudah mencintai kekasihmu dan memang sudah masuk minta atau masuk angin, mulai katakan sabah. Sejak pertama berjumpa denganmu, saudaraku, katakan cinta dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bapak saudaraku sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Orang berani meneguhkan ketika meyakinkan dengan swear, sumpah, sabah, dafar. Mereka sungguh-sungguh bahwa dia betul-betul sungguh akan melakukan. Ini kebiasaan tradisi di Sumba, di Ibrani. Tapi tidak tahu kalau di Jawa. Jawa biasanya sumpah demi Allah aku ini baik sama kamu. Jadi lebih yakin pakai tangan gini biasanya. Demi Allah. Nah Tuhan kita suka berjanji coy. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berjanji tapi suka menepati. Beda seperti tema hari ini. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Ada banyak orang mengingkari. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dia berjanji. Dia berkata kalau engkau keturunan Abraham berhak menerima semua janji. Janji apa? Berkat, pemulihan, anugerah. Dan keturunan kita. Keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang suka berjanji dan suka menepati janjinya. Katakan amin, 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 amin.
Katakan khotbah saya terdahulu saya sampaikan buat saudara sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saya katakan delay bukan berarti sebuah pembatalan. Bukan berarti tidak. Kalau janji Allah belum tergenapi bukan berarti tidak. Karena Allah berjanji, saudaraku, ada kompensasi mujizat Allah terjadi. Hampir setiap hari ada satu program yang kami buat di Sumba, yaitu yang disebut dengan program secangkir kopi pahit. Sepahit apapun, jika ada tete manis, jika ada Yesus dalam hidup kita akan menjadi manis. Cuma 10 menit. Hari ini ikuti di live Facebook saya dan saudara akan terberkati secara luar biasa karena dari semua yang saya lihat beberapa kota bahkan hamba-hamba Tuhan, adik-adik saya semuanya ikut ambil bagian dan mereka serasa terberkati, bahkan mereka ada banyak kesaksian yang luar biasa. Nah, Bapak saudaraku, ada satu sejarah kenapa saya katakan bahwa Allah kita suka berjanji. Yang pertama, Allah pernah berjanji kepada Nuh. Dalam istilah teologis, tingkat teologi adalah Noahamic Covenant, yaitu perjanjian Allah dengan Nuh. Dibagi menjadi 2, sebelum air bah dan sesudah air bah, before and after. Sebelum air bah Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 8 dikatakan, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ini before, sebelum air bah. Tuhan berjanji, Noahamic Covenant. Tapi after, setelah air bah, Tuhan juga berkata, Kejadian 9 ayat 11 dikatakan, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa aku sejak ini tidak akan adalah yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi Allah itu suka berjanji, dan Allah berjanji selalu menempati. Istilah dalam istilah teologi adalah Noahamic Covenant. Tetapi yang kedua, dia berjanji kepada Abraham, Abrahamic Covenant. Kejadian 12 ayat 2-3 dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, orang-orang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan Allah olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Abrahamic Covenant menjanjikan menjadi keturunan, menjadi bangsa yang makmur, masyhur, dan lewat kita semua orang akan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, pendeta itu keren banget buat aku. Haleluya. Tetapi yang ketiga adalah perjanjian Sinai. Perjanjian dengan bangsa Israel. Keluaran 6 ayat 6 dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Keren banget. Dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Allah Tuhan, akulah Tuhan Allahmu. I am that I am. Eheyeh aser eheyeh. I am that I am. Perjanjian Sinai ini dilakukan menunjukkan bahwa dia ada, Tuhan adalah Tuhan. Dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Allah seluruh sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Artinya apa? Semua perjanjian ilahi yang ada dalam firman Tuhan, pemulihan, berkat, anugerah akan terjadi atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, I'm that I am. Tetapi yang keempat adalah perjanjian Daud. Mazmur 89 ayat 3-4. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjianku dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud. Bersyukur yang namanya Daud. John Daud. Wahyu Daud, Adi Daud. Telah kuikat perjanjianku dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun penurun. Artinya apa? Dalam Galatia tadi yang kita baca, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kalau kita keturunan Abraham, dikatakan kalau kita percaya Yesus, jika kalau adalah milik Kristus, maka kami juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa yang dijanjikan oleh Daud, perjanjian Allah dengan Daud
juga akan terjadi atas seluruh orang percaya Kristus dimanapun mereka berada. Makanya bersyukurlah kalau saudara percaya Yesus. Di dalam dirimu ada Yesus, karena semua janji Allah akan tergenapi. Mujizat terbesar dalam hidup ini bukan sakit kanker sembuh, bukan sakit tumor sembuh, bukan sakit jantung sembuh, bukan sakit gagal ginjal sembuh. Sekalipun saya banyak melihat ketika in the name of Jesus, ketika saya berdoa dalam nama Yesus, orang-orang yang tidak ada harapan sembuh. Tapi mujizat terbesar adalah itu bukan termasuk penyakit, sakit penyakit. Tapi yang paling besar adalah mujizat keselamatan. Katakan keselamatan. Kesembuhan dan mujizat kelimpahan hanya sekedar yang namanya, saudaraku yang dikasihi, bonus. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. All this thing, semua akan ditambahkan kepadamu. Satu saat saya mengucapkan ulang tahun kepada seseorang. Seorang yang saya kenal baik. Dan ketika saya telepon happy birthday, ya dia bilang, Pak, saya tidak minta apa-apa sama suami saya. Saya hanya pengen menabur untuk pekerjaan Tuhan. Keren. Saya menyebutkan angka tertentu, rupanya dia lebih lagi. Suaminya bilang, Bapak Pendeta, lebih daripada itu. Saya bilang, yes, amin. Bapak saudaraku, saya percaya jemaat yang kami layani, jemaat dimanapun saudara berada, umat pilihan Allah dimanapun saudara berada, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Seperti doa saya setiap pagi jam 5, saya katakan Tuhan lindungi. Yang kedua, Tuhan berkati. Yang ketiga, membawa dampak bagi banyak orang. Doa saya setiap saudara akan banyak kesaksian-kesaksian yang terdengar dari telinga, yang dengar lewat telinga saya. Saudara mengalami banyak miracle, every day, every time, mengalami banyak perkara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Perjanjian Sinai. I'm that I am. Kemudian perjanjian Daud. Yang selanjutnya adalah yang paling terakhir adalah perjanjian garam. Istilahnya dalam bahasa Ibrani adalah berit malak. John katakan sama-sama. Berit malak. Artinya apa? Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Amin, 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 amin. 2 Tawarik 13 ayat yang kelima dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Artinya apa? Perjanjian garam artinya perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Ada banyak orang mulai berkata, Pak, saya tidak mau kenal lagi yang namanya laki-laki, Pak. Semua laki-laki buaya kecuali yang laki khotbah. Haleluya. Karena kecewa. Tapi ada kabar baik buat kita. Perjanjian garam adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Ada banyak orang yang masyarakat yang takut dengan garam. Dalam konteks waktu itu, perjanjian garam adalah lambang sebuah kesetiaan dan kelanggengan. John, kalau kamu pengen membuktikan cintamu sama kekasihmu, bawa garam yang banyak-banyak sama kekasihmu. Sayang, ini lambang kesetiaan dan lambang kelanggengan. Kakak, kok bikin saya tensi, Kak? Aman sayang. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saya pengen menyampaikan saudara tentang jenis perjanjian. Supaya kita yakin sebagai orang percaya bahwa Allah benar serius menjanjikan sesuatu buat kita. Dan dia yang berjanji. Dan dia yang mengenapi. Noahamic Covenant, Abrahamic Covenant, perjanjian Sinai, perjanjian Daud, dan perjanjian garam. Berit melak. Amin. Supaya mata rohani kita, mata jasmani kita terbuka. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang suka berjanji. Dan dengar baik, dia suka menepati janjinya atas seluruh kehidupan kita. Emosi gemes. Supaya saudara tahu bahwa saya juga serius menyampaikan bahwa Tuhan berjanji dan mengenapi seluruh perjanjian atas seluruh kehidupan kita. Amin, amin, amin. Tapi Pak, kenapa kalau pendeta, kalau janji Tuhan itu ya dan sampai hari ini janji belum? Tunggu waktunya. Belum bukan berarti tidak.
Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Haleluya. Yang paling terakhir, the quality of God promise. Kualitas dari perjanjian Tuhan. Kualitas dari perjanjian Tuhan, Mazmur 119 ayat 140 dikatakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Dalam istilah Ibrani kata yang dipakai adalah berit. Perbuatan perjanjian disebut karat berit. Artinya terjemahan kasarnya bahwa perjanjian Allah terhadap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, sahabat Kristus dimanapun saudara, tidak akan dimakan oleh karat. Sekalipun kita sudah lupa bahwa Tuhan pernah berjanji. Dulu ketika saya awal menjadi pendeta, ada salah satu pendeta yang cukup menjadi berkat buat saya. Dia bilang sama saya, Pendeta Timotius Hardono, yang saudara kalau mengikuti di acara TV Miracle apa itu. Dia pernah bilang sama saya, Pak Wahyu tuliskan semua mimpimu. Saya tulis sekitar 13 di agenda saya. Saya kaget. Padahal itu mustahil, impossible, mustahil, impossible. Tapi sampai hari ini, hampir 99% semua tergenapi. Terjadi dalam hidup saya. Amin, 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 amin. Hari ini, saya copy paste apa yang disampaikan oleh Pendeta Timotius Hardono terhadap saya. Dia kakak rohani saya yang memberikan nilai yang sangat bagus buat saya untuk sebuah pergerakan misi. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Roni yang begitu dahsyat buat saya. Juga Pendeta Timotius Arifin yang membawa saya betul-betul mengajari sebuah nilai yang luar biasa. Saya hanya pengen mengingatkan buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara tentang janji Tuhan. Karat berit. Semua perjanjian tidak bisa dibatalkan yang tidak pernah dimakan oleh waktu ataupun karat, ataupun hangat, ataupun rayap. Ada banyak suami istri ketika mereka berjanji, aku berjanji bahwa aku akan menerima engkau sebagai istri satu-satunya dalam suka dan duka. Perjanjian begitu banyak. Aku menerima engkau dalam keadaan kurus dan gemuk. Saudara, istrinya mulai berubah. Sebab engkau kan mengembang. Jangan sampai cintanya berubah. Aku akan menerima dalam keadaan sakit dan sembuh. Aku akan menerima dalam keadaan miskin dan kaya. Semua dijanjikan di situ. Seharusnya covenant, love is covenant. Perjanjian juga seharusnya karat berit. Sekalipun suami yang dulu waktu masih muda kumis tipis hidung mancung seperti saya. Atau mungkin saudara ke waktu itu beratnya masih 45 ideal. Tapi setelah punya anak 1, 2, 3 bukan lagi 45. Kebalik saudara, bukan 49 beratnya, tapi menjadi 94. Jadi ketika dia datang jarak 100 meter sudah dengar gerebek-gerebek, itu pasti istri saya seperti gajah baris lagi jalan. Sahabat Kristus, love is covenant. Tanggal 19 saya akan memberkati pernikahan seseorang di Sumba dan saya berdoa supaya love as covenant itu juga terjadi. Haleluya. Karat berit, perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dalam istilah bahasa Yunani yang dipakai adalah diateke. Menunjuk kepada semua perjanjian Tuhan atas umat manusia tidak akan bisa dibatalkan. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun mungkin engkau sedang dalam perjalanan. Life is a journey. Engkau sedang dalam perjalanan menanti pertolongan Tuhan. Engkau sedang perjalanan menanti mujizat Tuhan. Engkau dalam perjalanan menunggu pemulihan. Engkau sedang dalam perjalanan menunggu apapun juga yang engkau sepertinya sudah jenuh, sudah capek, sudah lelah, sudah putus asa. Dengar baik, ada kabar baik. Bahwa janji Tuhan terhadap umatnya tidak bisa dibatalkan. Dia berjanji untuk memberkati saudara. Dia berjanji untuk menyembuhkan umat Tuhan. Dia berjanji untuk melimpahkan kemurahan. Dia berjanji sebuah pemulihan yang besar akan terjadi. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tidak ada alasan untuk ragu, khawatir, takut. Ya, saudaraku, karena janji Tuhan, karat berit tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Hari ini, di tengah-tengahnya situasi yang mungkin sepertinya seperti yang Abraham alami, tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi saya mengajak jemaat Tuhan jangan pernah putus asa.
apalagi meninggalkan Tuhan, apalagi undur dari Tuhan dan mulai berkata, pendeta saya tidak Tuhan-Tuhanan, pendeta saya tidak Kristen-Kristenan, pendeta dan sebagainya. Dengar baik, masih ada janji Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Amin. Sekalipun dianggap sebuah kelalaian, tapi saya percaya janji kesembuhan, janji pemulihan, janji berkat itu akan terjadi atas hidup kita. Dan saudaraku, sekalipun nyanyi kau yang berjanji dan kau yang mengingkari, rupa kau yang berjanji dan Tuhan yang menempati dalam hidup kita. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mari kalau saudara perlu mujizat Tuhan, pegang janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar berharap, kita berharap juga karat berit, perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Mari kita berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini aku berdoa in the name of Jesus. Seberapa banyak yang hari ini sahabat Kristus dimanapun saudara berada, sedang menantikan mujizat Tuhan, sedang menantikan janji-janji Tuhan. Mari angkat tanganmu dan letakkan karanmu di tangan kirimu di dada. Saudara di rumah, di hotel, di apartemen, di dalam negeri, luar negeri, di Taiwan, dimanapun saudara berada, yang sedang menantikan mujizat. Hari ini terima mujizat Tuhan, karena janji Allah tidak bisa dibatalkan, disertai dengan sumpah. Artinya ketika Tuhan berkata, aku adalah Tuhan. Ketika Tuhan berkata, I am the Lord, yang menjadi garansi adalah Tuhan. Artinya apa? Semua janji didasarkan atas nama Tuhan yang perkasa. Terima mujizat hari ini. Mungkin yang sedang positif COVID, aku berdoa pemulihan, mujizat percepatan terjadi dalam nama Yesus. Yang perlu mujizat keuangan, dalam nama Yesus diberkati. Dan anugerah Allah berlimpah atasmu. Dan biarlah minggu ini merupakan minggu mujizat atasmu. Demi nama Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Tuhan memberkati, tetap bergairah dan semangat, karena ada janji Tuhan. Haleluya, amin. Baik, untuk meneguhkan iman kita lewat kebenaran firman, maka kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun berada, persiapkan roti di tangan kananmu dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Tubuh Kristus rela dicabik-cabik, dihancurkan sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayakah Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Sambil mempersiapkan anggur di tangan kanan, dan kita perlakukan seperti kita mengangkat roti. Kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Darah Kristus tercurah untuk menebus dosa kita. Darah Kristus tercurah untuk menguduskan kita, sehingga setiap kita dikuduskan oleh Allah. Percayakah Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Marilah kita minum dengan iman. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan kami. Setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini, biarlah dilawat Tuhan, terus disertai Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian mereka. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi kota benteng mereka, Tuhan yang senantiasa menjadi gunung batu mereka, menjadi perisai bagi mereka, dimanapun mereka berada, seluruh jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, kami menerima semua yang terbaik, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga, yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.